Firdausi, biasanya dipanggil Firda. Mbak Firda ya. Kalau boleh tahu Mbak Firda ini sekarang kesibukannya ngapain? Saya sibuk kuliah sih, jadi mahasiswi semester 4 Semester 4. Kalau boleh tahu kuliahnya di UIN Surabaya. Sunan Ampel. Iya. Terus tujuannya Mbak Firda ke sini mau apa? Kalau saya boleh tahu. Oke, saya di sini mau sharing-sharing tentang problem yang ada pada diri saya akhir-akhir ini, dan saya ingin mungkin mbaknya bisa ngasih saya solusi yang terbaik gitu untuk saya ke depannya. Berarti mau konsul ya? Ya, mau konsul. Sebelum kita melakukan sesi konseling, saya akan menjelaskan bahwa dalam proses konseling ini terdapat 3 tahap, 3 asas ya. Yang pertama asas keterbukaan, kemudian asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Nah, yang pertama asas keterbukaan ini, Mbak Firda bersedia menceritakan semua masalahnya tanpa terkecuali dan tanpa ada paksaan dari seseorang atau siapapun. Yang kedua asas kerahasiaan. Jadi saya akan merahasiakan semua yang telah Mbak Firda ceritakan kepada saya, atau bisa dibilang hanya kita berdua lah yang tahu. Kemudian asas kesukarelaan, yaitu Mbak Firda ini bersedia atau sukarela mengikuti segala prosedur dalam konseling yang akan kita jalani. Jadi sebelum kita melakukan konseling, saya mau kita membuat kesepakatan waktu dalam proses ini. Jadi saya memiliki waktu 15 menit untuk konseling ini. Apakah sudah cukup? Saya rasa waktu segitu sudah cukup sih. Ya baik, kalau gitu silakan Mbak Firda boleh ceritakan masalahnya. Oke, jadi begini, entah kenapa akhir-akhir ini tuh kedua orang tua saya itu sering bertengkar, sering cekcok gitu. Dan saya yang selama ini saya kira ayah saya itu penjarah marah gitu biasanya, tapi ternyata waktu marah itu benar-benar sampai yang buat saya takut, karena nada bicaranya jadi tinggi, terus kayak membentak gitu. Saya di satu sisi kasihan sama ibu saya, di sisi lain saya tuh juga takut sendiri sama suara ayah saya yang keras tadi gitu. Kayak buat saya takut gitu. Terus gimana sih caranya biar saya itu gak takut lagi sama suara-suara yang keras gitu, karena selama ini tuh gara-gara hal itu tadi, ayah saya itu tadi, kalau saya mendengar orang jadi kalau saya mendengar orang yang berteriak ataupun berbicara dengan nada yang keras gitu, jadi saya tuh sudah takut sendiri gitu, kayak was-was gitu, cemas gitu, takut kayak orang itu menyakiti saya gitu loh. Berarti Mbak Firda ini itu ya, takut sama suara-suara yang keras. Iya. Jadi kesimpulannya Mbak Firda ini takut gitu ya, atau bisa dikatakan cemas ketika ada seseorang yang berbicara dengan nada yang keras. Jadi kalau saya lihat dari permasalahannya Mbak Firda ini bisa dikategorikan seperti trauma gitu ya. Jadi kalau menurut saya dalam permasalahan ini mungkin saya bisa memberikan treatment berupa teknik dengan menggunakan desensitisasi sistematis. Kalau boleh tahu teknik tersebut itu gimana ya, atau apa gitu? Oke, baik. Jadi teknik desensitisasi sistematis ini, jadi yang dimaksud dengan teknik desensitisasi sistematis yaitu dimana teknik tersebut seperti mengubah dari yang negatif menjadi yang
lebih positif. Jadinya jadi nantinya saya udah nggak bisa mengurangi gitu ya. Ya, sistem teknik ini tuh seperti terapi untuk mengurangi seperti yang Mbak Firda alami, seperti kecemasan, ketakutan, atau ya bisa dikatakan semacam trauma gitulah. Kita bisa menggunakan teknik ini. Oke. Sebelum kita melakukan treatment, bolehlah kita merenggangkan otot ya. Ya, Mbak Firda boleh tegakkan badannya dulu. Ya, baik. Dan kemudian Mbak Firda menggerakkan tangan-tangannya. Sudah. Oke. Setelah merasa rileks, baiklah sekarang kita mulai. Mbak Firda bisa memejamkan matanya. Kemudian tarik nafas, hembuskan dengan perlahan. Oke, baik. Bayangkan Mbak Firda sekarang berada di sebuah pantai yang sejuk, dingin. Bayangkan Mbak Firda sedang berada di sebuah pantai yang dingin, sejuk, kemudian dengan kondisi yang tenang, dengan suara air laut yang menyenangkan. Kemudian sekarang bayangkan Mbak Firda sedang berada di posisi ketika orang tua Mbak Firda bertengkar dengan beradu argumen, dengan suara yang keras dan tanpa mau mengalah salah satunya. Oke, kalau sudah, sekarang buka mata Mbak Firda perlahan-lahan. Oke, bagaimana apa yang Mbak Firda rasakan setelah diberi treatment tersebut? Oke, jadi setelah diberi treatment, menurut saya jadi lebih tenang ya, lebih tenang saat mendengarkan orang itu berbicara dengan keras. Gitu. Saya bisa menghandle itu semua gitu. Jadi nggak takut lagi, nggak seberapa takut seperti yang sebelumnya. Oke, berarti dari treatment tersebut Mbak Firda sudah berhasil atau bisa menghandle perasaan Mbak Firda ya ketika mendengar orang yang berbicara dengan nada yang keras. Baik, berarti saya rasa setelah diberikan treatment ini Mbak Firda sudah cukup bisa menghandle ya perasaan Mbak Firda ketika nanti Mbak Firda sedang dihadapkan dengan situasi di mana orang yang berbicara dengan nada yang keras, Mbak Firda sudah bisa menghandle. Jadi Mbak Firda sudah nggak merasa cemas atau takut lagi ya. Baik Mbak, jadi menurut saya treatment ini juga sudah bisa membantu diri saya gitu. Jadi menurut saya sudah cukup lah treatment yang gini. Baik, karena saya rasa sesi konseling ini sudah berhasil dan cukup membantu Mbak Firda. Kalau begitu bisa kita akhiri ya sesi konseling ini. Iya Mbak, bisa kita akhiri. Kalau mungkin kalau Mbak Firda butuh bantuan atau mau konsultasi boleh. Iya, pasti saya datang lagi. Baik, permisi Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.